Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di hidupku. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di hidupku. Takkan pernah habis kuasamu, walau dunia ini berlalu. Setiap hari kulihat mujizat. Kita akan lihat firman Allah. Firman Tuhan terdapat di dalam Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca berganti-gantian sampai kita tiba di ayatnya yang ke-10. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan tema khotbah kuberikan pada pagi hari ini, ada kuasa di dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudara percaya nama Yesus berkuasa? Haleluya. Nama yang berkuasa itu yang akan kita bahas dan kita akan dengarkan pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, kita akan lihat firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Pembacaan firman Allah sampai di sana, kita melihat bahwa seorang yang lumpuh yang meminta-mintakan sedekah ini diperkirakan usianya 40 tahun lebih. Itu menurut keterangan dari Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi 40 tahun lebih usianya. Jadi ini bukan waktu yang mudah bagi dia, bukan waktu yang singkat. Dia membutuhkan pertolongan. Dia meminta yang namanya pertolongan lewat kesembuhan, kelumpuhan yang ia alami bertahun-tahun. Tetapi kita lihat bahwa tidak terjadi sesuatu padanya. Berarti ada kemungkinan dia sudah putus harapan. Dia sudah hilang harap. Tidak akan mungkin lagi mengalami kesembuhan. Karena sakit lumpuh yang sudah mendera hidupnya bertahun-tahun ia alami, sehingga mustahil bagi dia untuk mengalami kesembuhan. Nah, kita lihat bahwa seorang pengemis ini
diletakkan di pintu gerbang indah. Di zaman itu, pengemis saudaraku, biasanya mereka akan mendatangi rumah orang-orang kaya. Tapi mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan perhatian lebih daripada orang-orang kaya, karena usaha mereka itu seringkali gagal. Di zaman itu pengemis biasanya akan mengunjungi rumah orang-orang kaya, tapi usaha mereka itu biasanya gagal karena orang-orang kaya di zaman itu pelit minta ampun. Jadi biasanya mereka hanya membuang beberapa duit saja, beberapa keping saja uang, lalu diusir pergi. Saudara masih ingat peristiwa Lazarus dan orang kaya? Orang kaya dia makan tidak pusing, Lazarus ada di bawah kolong meja. Jadi Lazarus dia hanya memungut dan makan dari sisa-sisa ampas-ampas makanan yang jatuh dari meja orang kaya, dan dia tidak pusing. Itulah orang kaya di zaman itu. Mereka pelitnya minta ampun. Tetapi mereka punya satu strategi yang luar biasa, yaitu keluarga daripada orang lumpuh ini meletakkan dia di pintu gerbang indah. Meletakkan dia di sana, di pintu masuk di mana orang akan datang untuk sembahyang cari Tuhan. Biasanya usaha semacam ini berhasil, karena mereka berpikirkan orang cari Tuhan itu orang baik-baik. Apalagi di dalam perjanjian lama, dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-11, hukum Taurat mengajarkan supaya umat itu mereka harus berbuat berbelas kasih kepada orang-orang miskin, termasuk juga si pengemis ini. Ulangan 15 ayat 11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Amsal pasal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jadi biasanya usaha mereka itu berhasil kalau diletakkan di mana? Di situ dikatakan gerbang indah. Kita perhatikan di dalam bacaan itu, di sana dikatakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh, dan orang lumpuh ini selalu diletakkan di pintu gerbang indah, pintu utama untuk orang lalu lalang masuk keluar untuk pergi sembahyang ke rumah Tuhan. Saudara tahu, ini adalah gambaran gereja. Rumah Tuhan itu memang harus indah. Indah dalam pengertian orang-orangnya di dalam harus menjadi berkat. Karena rumah Tuhan itu yang hadir kebaktian atau ikut ibadah di dalamnya bukan hanya orang-orang benar, ada juga orang-orang berdosa. Firman Allah berkata, Yesus berkata bahwa orang sehat tidak memerlukan dokter. Orang sehat tidak memerlukan tabib. Hanya orang sakitlah yang memerlukan tabib. Jadi di akhir zaman ini kita melihat banyak orang sakit rohani. Rohaninya sedang sakit. Jadi gereja yang menjadi tempat untuk menampung orang-orang yang semacam ini. Gereja harus menjadi tempat yang indah, sehingga orang yang berdosa diampuni, orang yang sakit rohaninya kehidupannya dipulihkan, dan hidup mereka menjadi indah di hadapan Tuhan. Jadi boleh saya bilang gereja itu adalah bengkel rohani, rumah rohani, bengkel rohani yang membentuk saya dan saudara. Berapa banyak dari kita yang tadinya tidak tahu ibadah sekarang bisa menjadi tahu ibadah. Karena apa? Kita dibentuk, ditempa. Dari mana? Dari bengkel rumah rohani. Jadi ini bengkel rohani, dia bisa membentuk kehidupan saya dan saudara. Dari tidak bisa melayani, sekarang bisa melayani. Dari tidak tahu cari Tuhan, sekarang bisa cari Tuhan. Kenapa? Karena kita dibentuk dari sini. Jadi ini adalah bengkel rohani yang siap membentuk saya dan saudara, sehingga hidup kita makin indah. Tadi dikatakan pintu gerbang indah. Kenapa? Karena itu adalah tempat pintu utama di mana orang keluar masuk untuk pergi ke bait Allah, ke tempat rumah sembahyang.
Dan orang miskin ini, orang lumpuh ini, si pengemis ini diletakkan di situ untuk dia menadahkan tangannya dan minta-minta sedekah. Jadi gereja bukan hanya tempat orang bersekutu untuk puji Tuhan, bertepuk tangan, menyembah Tuhan, bersaksi lalu pulang. Tidak, gereja itu adalah tempat untuk membentuk orang juga. Adalah tempat di mana saya dan saudara dididik. Jadi gereja bukan hanya kita duduk, kita memuji Tuhan, kita memberi persembahan, kita bersaksi lalu kita pulang. Tidak seperti itu. Saudara harus membedakan antara gereja dengan rumah makan. Kalau rumah makan, saudara datang rumah makan dilayani. Mari Bu, mari Ade, silakan duduk. Mau pesan apa? Ini daftar menu makanan, silakan dipilih. Es jeruk sama es alpukat. Apalagi pesan mie keriting pedis dengan pesan bakso. Dilayani luar biasa. Setelah itu saudara kenyang, bayar pulang. Gereja tidak begitu. Gereja tidak saudara datang dengan khotbah dilayani, beri persembahan langsung pulang. Tidak. Gereja saudara harus terlibat pelayanan. Saya dan saudara harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara bisa terlibat di dalam memimpin pujian. Saudara terlibat apalagi? Terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja lokal tersebut. Jadi saudara bisa membedakan antara gereja dan rumah makan, restoran. Saudara bukan hanya datang dilayani, tetapi saudara juga datang melayani Tuhan. Karena Kristus berkata, aku telah menyerahkan nyawaku dan aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani. Jadi ini penting saudara. Gereja bukan hanya kumpulan orang yang memuji Tuhan saja, tapi gereja dalam memperbaiki hidup kita, sehingga hidup yang tadinya bengkang dan bengkok ini diluruskannya, sehingga kita menjadi indah di dalam pemandangan Tuhan. Jadi si pengemis ini, si orang lumpuh ini sudah tidak ada harapan lagi. Kehilangan harapan, sudah putus asa. Mengharapkan kesembuhan tidak mungkin terjadi. Saya dan saudara mungkin kehilangan harapan hari-hari. Kita bukan sakit secara fisik, tetapi saya dan saudara mungkin sakit secara rohani. Jiwa kita seolah-olah kosong. Hidup saya dan saudara hampa. Kita tidak temukan kedamaian. Karena itu Kristus berkata kepada perempuan Samaria, ya betul apa yang kamu sampaikan. Sebab engkau telah di mata Tuhan dia adalah perempuan yang berdosa, yang sudah bersuamikan 5 orang, dan sekarang yang tinggal padanya adalah bukan suaminya juga. Karena Kristus berkata, kau panggil suamimu datang kemari. Dia berkata, aku tidak punya suami. Betul katamu. Bagi Kristus tidak ada yang tertutup. Dia coba menutupi dosanya, tapi di hadapan Kristus terbuka lebar. Di hadapan manusia mungkin kita boleh bersandiwara, kata lagu, tapi di hadapan Tuhan siapa sanggup untuk bersandiwara? Tidak bisa. Jadi mata yang luar biasa itu memperhatikan saudara juga yang duduk pada pagi hari dalam mengikuti ibadah. Dia bisa melihat setiap isi hati kita. Dia melihat setiap pergumulanmu dan setiap persoalan saya dan saudara. Bukankah saya dan saudara datang pada pagi hari dengan berbagai pergumulan? Apakah Bapak dan Ibu Gembala tahu? Oh, kami tidak tahu. Siapa yang tahu? Kristus yang tahu. Dia yang mengerti. Karena itu adalah salah bagimu ketika kau mengadu kepada manusia. Ada masalah kau cerita dan kau terbuka kepada manusia, itu kesalahan besarmu. Sebab manusia dia tidak tahu apa-apa. Tapi coba kalau kita ada persoalan, pergumulan, kita datang, kita cerita sama Tuhan. Kita curhat kepada Bapa di sorga. Kita masuk kamar, kata firman Allah. Kau buka kamar, kau tutup kamar, dalam kamar dan tutup pintu. Dengan diam-diam kau melipatkan tanganmu dan kau berdoa. Tidak usah kata kita berdoa seperti orang Farisi teriak-teriak di pinggir jalan.
Karena Allah pembaca hati. Kita masuk di kamar saja hanya kita dengan Kristus. Dia tahu dan dia mengerti setiap pergumulan kita, setiap apa yang kita doakan. Karena Kristus dia tidak tuli. Telinganya dia sangat luar biasa tajam. Dia mendengar sampai bukan hanya pada ucapanmu, tetapi sampai pada kedalaman hati. Telinga Kristus terlalu luar biasa untuk mendengarkan doa saya dan saudara. Jadi Kristus tidak tuli. Tidak perlu doa berteriak kuat-kuat. Kita berdoa dalam hati saja, Kristus pembaca hati. Tidak perlu kita seperti anak kecil yang sementara berdoa. Dia masuk ke kamar dan dia berdoa, anak kecil ini. Dia berdoa, Tuhan, aku minta sepeda tahun ini. Pokoknya aku tidak mau tahu. Mamanya langsung tegur dia, nah kenapa kamu doa kok kuat-kuat begitu suara? Dia bilang, iya mah, soalnya kan oma di sebelah kamar sebelah kan tuli. Jadi saya harus doa keras supaya oma bisa dengar. Oh rupanya dia minta pengharapan dari oma. Biasanya oma suka belikan sesuatu tuh. Dan dia doa, Tuhan tahun ini pokoknya saya harus dapat sepeda. Saya tidak mau tahu. Mamanya marah, kenapa kau doa kuat-kuat berteriak begitu? Kau berdoa pelan-pelan saja, Tuhan pasti mendengar. Iya ma, memang Tuhan dengar, tapi oma di sebelah kan tuli. Jadi Tuhan kita bukan seperti oma yang di sebelah kamar sebelah yang tuli, tidak bisa mendengar, jadi harus teriak kuat. Allah kita dia adalah Allah pembaca hati. Dia Allah yang luar biasa. Nah oleh sebab itu kita lihat di sini dia kehilangan pengharapan. Ada 3 pandangan yang akan kita lihat di sini. Yang pertama adalah pandangan daripada pengemis itu sendiri. Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Pandangan yang pertama adalah pandangan dari pengemis ini. Dia punya pandangan adalah pandangan yang bisa mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Dia mungkin bisa mendapatkan beberapa duit, beberapa keping uang, atau beberapa harapan seperti hal-hal yang materi yang bisa diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Itu harapan dia. Harapan dia supaya mungkin dia bisa terima sesuatu sehingga ada cukup makan, ada cukup minum padaku hari ini. Jadi pandangan yang pertama adalah pandangan dari si pengemis ini. Karena Petrus berkata, tatap dan lihat pada kami. Maka dia menatap seolah-olah, puji Tuhan, ini pasti dia akan kasih sesuatu. Dia senang sekali waktu menatap Petrus, karena Petrus berkata, lihat pada kami, lihat padaku. Dia menatap. Dan tatapan si pengemis ini pasti ada harapan. Dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan hal materi. Itu harapan dia, pandangan dia. Tetapi sebenarnya justru dia lebih daripada itu. Dia membutuhkan kesembuhan. Dia membutuhkan pemulihan. Ada yang jauh lebih besar yang harusnya diharapkan. Bukan hanya sekedar uang, tetapi itu adalah kesembuhan. Tetapi pandangan dia adalah dia memandang seolah-olah saya akan terima sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Itu pandangan seorang pengemis ini. Apa yang saudara harapkan hari-hari ini? Kesembuhankah? Kita berdoa karena kesembuhan itu adalah milik Tuhan. Apa yang saudara harapkan? Rasa aman dan rasa tenang pada jiwamu. Kita berdoa hanya Kristus yang menjadi sumber damai kita. Dia Raja Damai. Salah satu gelar nama yang diberikan padanya, dia adalah Raja Damai. Dia memberikan damai pada saya dan saudara. Jadi yang pertama adalah pandangan daripada si pengemis dan orang lumpuh ini. Dan yang kedua adalah pandangan daripada Petrus dan Yohanes.
Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 7. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang. Pengemis punya pemandangan bahwa dia akan terima hal materi uang. Tetapi Petrus dan Yohanes punya pandangan yang berbeda. Ada yang jauh lebih yang dibutuhkan oleh orang miskin ini. Ada hal yang lebih dahsyat yang harusnya yang ia perlukan. Dan itu bukan hanya sekedar uang. Itu bukan hanya sekedar pemberian hal-hal materi. Tetapi itu adalah kesembuhan. Yohanes dan Petrus memandang dia dengan pemandangan ilahi. Tidak seperti pemandangan si pengemis ini. Dia berharap sesuatu. Dia berharap belas kasihan, pemberian materi. Tetapi Yohanes dan Petrus melihat dia dengan pandangan ilahi, bahwa orang ini akan mengalami kesembuhan. Sehingga Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada pada kami dan itu yang kami punya, yaitu di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Betapa dahsyat nama Yesus. Betapa luar biasa nama itu. Sehingga Petrus hanya bilang, demi nama Yesus berjalanlah, maka kuatlah mata kaki daripada orang lumpuh itu. Dan seketika itu dia berjalan. Jadi betapa dahsyat nama Tuhan kita. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Kata Filipi, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang beroleh kita, saya dan saudara beroleh keselamatan, hanya di dalam nama Yesus. Sehingga kita berdoa pun memakai nama yang hebat ini. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Nama Yesus adalah nama yang mendatangkan mujizat. Nama Yesus adalah nama yang mendatangkan pertolongan bagi saya dan saudara. Di dalam nama itu sakit penyakit disembuhkan. Di dalam nama itu saya dan saudara mendapatkan jawaban. Di dalam nama itu setan lari terbirit-birit. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Jadi saya dan saudara percaya di dalam nama itu. Nama itu terlalu indah. Nama itu terlalu luar biasa. Kita berdoa menggunakan nama yang hebat itu. Jadi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi di dalam nama Yesus maka berjalanlah orang lumpuh itu. Betapa luar biasa nama itu. Jadi kita tetap percaya di dalam nama Yesus kita terima kesembuhan. Saudara mencari pertolongan di luar Yesus Kristus, tidak ada pertolongan. Di luar Tuhan saudara tidak temukan jalan keluar. Percayalah, saudara pasti akan temukan kegagalan. Jadi jalan keluar hanya kita dapatkan di dalam nama Yesus. Jangan panggil nama yang lain. Nama yang lain tidak punya kuasa, tetapi nama Yesus saja yang punya kuasa. Nama itu terlalu indah, nama itu terlalu luar biasa. Dan nama ini diberikan kepada kita untuk apa? Kita mengusir setan. Yesus mengutus murid-muridnya dan berkata, kau usir setan demi nama. Saudara tidak usir setan demi nama pribadi saudara, setan tidak akan lari. Dia tertawa. Tetapi kalau dengar nama Yesus dia takut. Kita tidak usir setan demi nama siapapun. Di kolong langit ini tidak ada nama yang hebat seperti nama Yesus. Namanya ini terlalu hebat. Jadi saudara kalau membutuhkan pertolongan jangan lari ke dukun. Saudara jangan lari kepada orang pintar, jangan. Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Cukup dengan nama ini saja saya dan saudara sudah terima kemenangan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Jadi nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang mendatangkan mujizat. Nama Yesus adalah nama yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Yang terakhir, jadi yang pertama pandangan daripada orang si pengemis, yang kedua adalah pandangan daripada Petrus dan Yohanes,
dan yang terakhir adalah pandangan dari orang banyak. Yohanes dan Petrus melihat bahwa ini mujizat akan dikerjakan bagi orang lumpuh ini. Tetapi orang lumpuh ini, pengemis ini, dia melihat bahwa pasti ada sesuatu materi yang akan diberikan oleh dua hamba Tuhan itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa pandangan daripada orang banyak melihat apa? Di situ dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang banyak melihat luar biasa. Mereka takjub kesembuhan terjadi atas orang itu. Mereka berkata satu kepada yang lain, "Hei, bukankah orang ini yang biasanya duduk meminta-mintakan sedekah betul? Kenapa dia sudah berdiri dan memuji Tuhan? Apa yang terjadi dengannya? Mujizat Tuhan terjadi padanya. Lewat apa? Lewat nama Yesus. Dia terima kesembuhan, dia terima pemulihan." Orang banyak takjub melihat itu. Mari saya dan saudara hidup begitu rupa sehingga orang takjub melihat kita. Karena kekristenan bukan hanya soal saya dan saudara melayani, bukan hanya soal kita iring Tuhan, bukan hanya soal kita rajin kebaktian. Kekristenan adalah saya dan saudara punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan Kristus itu terbaca dan terlihat pada diri kita. Karena kita orang percaya adalah suratan yang terbuka, orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Orang bisa melihat Tuhan di dalam sikap kita. Orang bisa melihat Kristus yang ada pada tindakan dan perkataan kita. Jadi perkataan kita Kristus, pikiran kita Kristus, pandangan kita Kristus, cara kita melangkah Kristus, cara kita melayani juga adalah Kristus. Sehingga kita menjadi Kristus kecil. Kristus kecil di kota Sorong, Kristus kecil di Ambon, Kristus kecil di Serui, Kristus kecil di Manado, dan Kristus kecil di Manokwari. Kita menjadi Yesus kecil di mana saja saya dan saudara berada. Mari hidup kita harus melayani, dan saya dan saudara adalah suratan yang terbuka, dan orang bisa membaca, orang bisa melihat Kristus lewat kehidupan kita. Kita kenal ada 4 Injil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi ada Injil yang kelima. Siapa Injil yang kelima? Saudara. Kita ini adalah suratan yang terbuka. Injil yang kelima itu adalah kita. Kita lihat di sini orang banyak takjub. Kita lihat di sini orang banyak heran, mereka terheran-heran. Kenapa? Karena mereka melihat karya Tuhan, melihat kesembuhan dan perubahan yang terjadi kepada orang lumpuh yang tadinya meminta-minta sedekah. Ada perubahan hidup. Saudara harus tahu, orang di luar sana berharap lebih kepada saudara dan saya, karena kita anak Tuhan. Dan biasanya orang percaya itu menjadi tempat di mana orang yang tidak percaya, orang di luar Tuhan, untuk meminta apa? Nasihat dan pendapat. Karena itu saya dan saudara harus menjadi teladan. Kita harus membawa semacam ada perubahan hidup di dalam diri kita. Orang banyak takjub. Saudara sedang dibaca oleh banyak orang. Gerak-gerik saudara. Saudara jalan ke kios saja orang perhatikan. Saudara kumpul ke rumah orang saja orang lihat. Saudara datang kemari kebaktian saja orang lihat. Dia cari Tuhan hari Minggu, beda dari kita. Kita orang ini cuma duduk-duduk di rumah, tapi dia wah luar biasa, tompu kakak yang satu ini, dia pergi cari Tuhan. Orang membaca kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita juga tidak memuliakan Allah, orang juga tidak suka. Jadi kita lihat di sini orang takjub. Apa yang dilihat oleh orang banyak? Yang ketiga, mereka takjub melihat apa? Perbuatan dan karya Tuhan lewat dua hamba Tuhan ini. Hidup kita harus menjadi contoh. Kita menjadi teladan. Adakah orang senang pada kita? Adakah orang respect dan suka? Mereka berkata luar biasa ada itu. Luar biasa kakak yang satu itu. Orang baik.
buahnya, demikian pula anaknya. Kelakuan sama. Orang senang pada kita atau orang berkata demikian ibunya, demikian pula anak-anaknya. Kelakuan mereka sama-sama tidak tahu cari Tuhan. Mama tidak tahu ke gereja, anak juga sama tidak tahu ke gereja. Mereka berkata, buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apakah harus begitu? Sehingga orang berkata bapaknya begitu, mamanya begitu, ya anaknya juga ikut semacam itu. Atau orang heran-heran, mereka takjub melihat saya dan saudara. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Mari kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Kita menjadi contoh di dalam sikap kita. Kita akan mengalami perubahan kalau kita dekat dengan Kristus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kita berdoa usir setan memakai nama itu. Setan takut. Kita sudah banyak kali memerangi dan doakan orang kerasukan setan. Dan mujizat selalu terjadi. Kenapa? Karena kita berdoa menggunakan nama Yesus. Saudara berdoa dengan nama ini terlalu hebat. Saudara hari-hari ini kehilangan harapan, mari kita datang kepada Tuhan. Jadi nama itu terlalu penting. Apalagi nama Yesus. Firman Allah berkata, yang diberikan padamu di bawah langit ini hanya nama ini yang bisa selamatkan saya dan saudara. Mungkin kebanyakan orang menganggap nama itu tidak penting. Seperti peristiwa drama cinta yang pernah terjadi dan pernah populer kepada Romeo dan siapa? Romeo dan Juliet. Juliet mengungkapkan satu kalimat indah kepada Romeo. Hai Romeo cintaku. Bunga mawar disebutkan dalam nama apapun, dia tetap mawar. Dia tetap apa? Harumnya tetap sama, yaitu bunga mawar. Jadi apalah penting sebuah nama itu. Bagi Juliet tidak penting nama itu, tetapi bagi firman Allah sangat penting nama itu. Apalagi nama Yesus. Bagi kebanyakan orang nama itu tidak penting, tetapi bagi kita orang percaya nama itu sangat penting. Di dalam Alkitab bahkan Allah sengaja mengubah nama-nama daripada tokoh-tokoh Alkitab. Siapa? Yang pertama misalnya Abram. Abram dari arti orang mulia, berubah nama menjadi Abraham, yang artinya adalah Bapa semua bangsa. Siapa lagi? Yakub misalnya. Yakub yang dari artinya adalah seorang penipu, diubah Allah menjadi apa? Israel, yang artinya adalah putra mahkota Allah. Jadi ini sangat luar biasa. Kita lihat juga bahwa malaikat Gabriel datang memberitakan firman, menyampaikan pesan kepada Maria. Kalau anak itu lahir nanti kasih nama dia Yesus. Yesus yang artinya dia adalah penyelamat. Jadi nama Yesus artinya penyelamat. Nama itu yang menyelamatkan saya dan saudara. Jadi nama itu penting. Bagi Juliet dan Romeo nama tidak penting, tetapi bagi saya dan saudara nama itu sangat penting. Apalagi nama Yesus Kristus. Jadi karena itu saya dan saudara tetap percaya. Ayat terakhir kita baca bersama. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita bangkit berdiri karena kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. 2, 3 mulai. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada dalam namaku, aku akan melakukannya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jadi minta hanya di dalam nama Tuhan. Saudara jangan minta kepada oma yang tuli tadi, seperti cerita Bapak. Jangan, karena oma itu dia terbatas. Saudara minta kepada orang tua pun terbatas kadang. Betul, kadang Bapak dan Mama bisa bantu cukup untuk hari itu, tapi selanjutnya kadang juga Bapak dan Mama juga kewalahan. Kita meminta pertolongan kepada manusia juga kadang tidak bisa. Mereka terbatas. Tapi coba kalau kita minta di dalam nama Tuhan, saudara pasti terima. Jadi karena itu saya dan saudara mari kita percaya
di dalam nama Yesus kita terima jawaban. Kita minta apa yang saudara gumuli hari-hari ini, percaya saudara telah mendapatkannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita iman karena nama itu memberikan saya dan saudara jawaban. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk di dalam doa. Haleluya.